Selamat siang untuk kita semua, salam jumpa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang administrasi infrastruktur jaringan. Pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, kita sudah masuk di materi pengenalan proxy server. Oke, berikut kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu kompetensi KD 3.12 tentang mengevaluasi proxy server. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, pengertian proxy server, yang kedua, memahami manfaat proxy server, yang ketiga, kelebihan proxy server, dan yang terakhir, kekurangan proxy server. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengajak kalian, mari kita lihat keadaan sekeliling kita saat ini di masa COVID-19 ini, di mana perkembangan teknologi informasi sangat besar manfaatnya dan sudah sangat dibutuhkan oleh semua kalangan, semua bidang, dimanapun mereka pasti menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini internet. Karena saat ini banyak kantor, banyak sekolah yang melakukan pekerjaan dari rumah. Kita belajar dari rumah, mengajar dari rumah. Bidang pendidikan paling utama saat ini, karena kita di bidang pendidikan, di mana kita sangat-sangat membutuhkan internet karena kita harus belajar dari rumah. Nah, karena banyak permintaan teknologi informasi, banyak yang menggunakan, maka kita pasti butuh pengamanan dan pengawasan data. Nah, proxy server ini yang akan menjadi jawabannya. Mari kita lihat. Yang pertama, kita akan belajar tentang konsep proxy server. Kita mengenal apa itu proxy server. Pengertian proxy server: sistem komputer yang berada di antara sebuah klien dan server yang saling terhubung, bertugas melakukan pengawasan serta pengamanan lalu lintas data. Kalau kalian tahu apa itu gateway, gateway itu dan proxy sama. Gateway itu yaitu merupakan pintu atau gerbang yang menghubungkan suatu server dengan klien, atau sebaliknya klien dengan server. Nah, untuk memudahkan kalian memahami bagaimana cara kerja proxy, mari kita lihat penjelasan berikut. Di sini ada gambar kumpulan klien dan di sini kumpulan server. Nah, di sini kumpulan klien, di sini kumpulan server. Ketika klien meminta data dari server, itu harus melalui proxy. Begitu juga ketika server mengirim data kepada klien, dia harus melalui proxy. Secara tidak langsung, saat klien meminta data ke server, itu akan diambil alih oleh proxy. Jadi seakan-akan proxy yang minta data dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk apa ada proxy di tengah-tengah sini? Oke, mari kita lihat. Di sini ada analogi supaya memudahkan kalian lebih mengerti tentang apa itu proxy. Nah, analogi di sini tentang siswa meminjam buku di perpustakaan. Siswa tidak diperbolehkan mengambil sendiri buku di rak, harus melalui petugas. Itu siswa memberikan kode atau judul buku ke petugas, lalu petugas akan mengambilkan buku sesuai dengan permintaan. Nah,
siswa di sini diibaratkan sebagai klien dan server itu diibaratkan sebagai perpustakaan. Jadi saat klien meminta data, harus data di perpustakaan harus melalui ini buku. Siswa minta buku harus melalui petugas. Jadi petugas di sini bertugas sebagai proxy. Jadi seperti yang tadi, saat klien minta data ke server harus melalui proxy. Tujuannya ada petugas supaya apa? Supaya tidak salah. Jadi saat siswa mau mengambil buku, kalau tidak melalui petugas bisa saja dia mengambil buku yang untuk guru. Tujuan ada petugas supaya petugas bisa memberikan buku yang tepat dan tidak salah, mana yang untuk siswa dan mana yang untuk guru. Nah, di sini sudah mengerti apa tugas dari proxy. Oke, kita lanjut. Di sini ada tugasnya itu kalian kerjakan dan dikirim ke Google Classroom. Tugas yang pertama, jelaskan cara kerja dari proxy server. Yang kedua, jelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan proxy server. Dan yang ketiga, berikan pendapat kalian mengapa di zaman sekarang proxy server sangat diperlukan. Oke, kita lanjut. Manfaat proxy server. Manfaat proxy server yang pertama itu meningkatkan kinerja jaringan. Proses caching untuk menyimpan cookie dari situs-situs yang pernah dikunjungi dapat dimanfaatkan untuk menghemat bandwidth. Caching di sini, caching itu apa? Caching itu adalah proses penyimpanan, proses menyimpan. Apa itu cookie? Cookie itu untuk menyimpan jejak atau rekam jejak. Saat kalian buka situs atau web, dia akan menyimpan bahwa ternyata kalian sudah pernah masuk di situs ini, web ini. Kalau kalian lihat di internet, kalian buka Mozilla, kalau di pojok kanan atas sering kalian lihat di situ nanti ada riwayat, ada cookie. Nah, cookie itu ya tugasnya dari untuk menyimpan situs-situs yang pernah dikunjungi. Dan yang kedua, manfaat proxy server yang kedua adalah memfilter permintaan. Proxy server memiliki fitur filtering yang dapat digunakan untuk membatasi akses dari klien. Jadi dia membatasi akses-akses atau situs-situs yang dilarang supaya tidak ditampilkan. Yang ketiga, manfaat proxy server yang ketiga itu menjamin keamanan komputer. Fitur filtering juga dapat digunakan untuk menangkal serangan virus atau gangguan malware. Seperti yang kita lihat tadi, proxy server ada di tengah-tengah antara server dan klien. Jadi, lalu lintas datanya itu aman. Karena proxy itu akan menjamin keamanan datanya. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan proxy server. Kita akan memahami kelebihan dan kekurangan dari proxy server. Kelebihan proxy server yang pertama yaitu keamanan jaringan lebih terjaga. Keamanannya terjaga karena sudah diawasi. Yang kedua, pengaksesan kembali lebih cepat. Akses kembali itu yang tadi ada cookies. Saat kita mau buka sudah ada rekam jejak, kita sudah pernah buka ini, jadi lebih cepat. Yang ketiga, fasilitas filtering. Jadi pada saat jam kerja mungkin kita harus memblokir atau tidak dapat mengakses Facebook, YouTube dan lain hiburan-hiburan dulu. Kita fokus di pekerjaan, jadi dia disaring, kita disaring dulu. Berikutnya kekurangan. Pengaksesan situs baru lebih lambat.
karena sudah ada cookies tadi, jadi dia harus mengenal situs baru lagi, jadi agak lebih lambat. Yang kedua, keterlambatan konten update. Ketika kita update server proxy akan pengaruh pada klien. Jadi kalau kita belum update server proxy-nya juga, kita harus update. Kalau mau update semuanya. Kalau tidak ya dia akan membaca yang data lama. Yang ketiga, kesalahan pemblokiran situs. Kesalahan pemblokiran ini mungkin ada situs yang tidak berbahaya tapi bisa ikut terblokir. Itu kekurangan dari proxy. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu penjelasannya tentang proxy server. Tugasnya tolong dikerjakan dan dikumpulkan sehingga kita bisa melanjutkan ke materi yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.